Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lihudah wa nas'alullaha an yarzuqana al-istiqamah ala syari'atil muhammadiyah wal haqiqah al-ahmadiyah wal ma'rifah al-ahadiyah. Amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidil mursalin. Amma ba'du, para buya yang kita hormati, kita cintai, Buya Aldomi, Buya Asfi, ada Gus Kohar, ya, Buya Yunal, ada Buya Rahmat gak? Gak ada ya? Alhamdulillah Mukri dan Munsyid kita Angkumudo Dawami, ya. Semoga nanti jadi simbol hifzul Quran wassalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena ahsanus saut sautu man ittaqallah, sebaik-baik suara, semerdu-merdu suara, suara yang takut kepada Allah. Dan beda memang, ya. Semoga Allah istiqomahkan beliau-beliau dan kita semua, amin ya rabbal. Ini karena sudah dekat bulan puasa dan tidak ada yang terjadi kebetulan, tapi semuanya kebenaran, munasib, ya. Kita masuk ke fasal dari kitab Al-Inbah ala Tariqillah, ya. Kita tidak mengklaim, tidak memahami Ibn Arabi dengan kata-kata orang. Kita menilai Ibn Arabi dari kitabnya sendiri. Maka tuduhan-tuduhan bahwa ini dia meremehkan syariat, dia membatalkan syariat, dia meyakini bersatu dengan Tuhan segala macam, itu ternyata tidak ditemukan sama sekali. Betul ya? Ternyata beliau sangat sunni, sangat irfani, sangat bijak, dan sangat sufi sekali, dan juga sangat kuat dalam ilmu akidah dan ilmu hadis, ya. Dalam ilmu akidah, apa kata beliau? Persoalan akidah itu jika engkau urai lebih, dia mengherankan. Gak usah ditambah-tambah, segitu aja. Kecuali dalam bab zauq, dia bisa ditambah. Nah, sekarang kita masuk bab khalwat. Salah satu fasilitas kepada sufi, ini ciri khas sufi. Maka thariqah beliau ada yang menyebutnya Hatimiyah karena bernasab kepada sahabatnya Al-Hatim Al-Ta'i, Hatim Al-Ta'i. Ada yang menyebutnya thariqah akbariyah, tapi beberapa ilmuwan menolak ada thariqat beliau. Tapi penolakan itu tidaklah penting, qabul warad, yang penting kita dapat sanadnya. Di negeri kita, Syekh Kiai Hisan Jampes, pernah dengar? Kediri. Beliau ini punya sanad Tirmizi dan juga Al-Futuhat Makkiyah kepada Ibn Arabi. Itu sanad kita melalui beliau. Syekh Hisan Jampes itu guru juga oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Hisan Jampes itu orang Jawa, Syekh Yasin orang Padang. Dia ngambil sanad kepada Syekh Hisan Jampes, ya. Salah satu kitab beliau yang masyhur Sirajut Talibin. Beliau mensyarah kitab Imam Ghazali. Di situ dikritik Ibnu Qayyim, dikritik di situ, tapi ternyata dia adopsi beberapa istilah uluhiyah dan rububiyah, dia adopsi, tapi dengan definisi sufi, bukan definisi kelompok salafi dan wahabi. Jadi ke Ibnu Arabi kita sanadnya ke siapa? Kalau sanad lokal ya dari Abuya Sya'rani Al-Banjari, dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari Syekh Hisan Jampes, terus sampai kepada beliau, ya. Kalau mau sanadnya nanti bisa kita imlakan, ya, kalau ada waktu, insyaallah. Wa qala, beliau berkata, idza arada al-murid ay dukhul al-khalwa. Jika si murid hendak masuk khalwat, tentu dengan izin guru, tidak boleh khalwat tanpa izin guru. Hati-hati, nanti mursyid ente berubah jadi syaitan. Khalwat mesti izin dari syekh. Khalwat artinya apa? Menyendiri. Itu bisa dilakukan di rumah, bisa di goa, bisa di hutan, bisa di gubuk,
bisa di kamar, bisa di surau, di mana aja, ya, disebut khalwat. Beda dengan uzlah. Kalau uzlah harus menyendiri. Nah, uzlah itu lebih khusus, khalwat itu a'am. Khalwat itu bisa di keramaian, bisa di kesunyian, tapi kalau uzlah mesti menjauh. Nah, beliau bicara khalwat. Fala yatruk quwwatan fi baiti khalwatihi illa yasuddaha hatta la yadkhula daw. Maka jangan membiarkan ada pintu jendela terbuka atau atap kebuka sehingga tidak langsung masuk cahaya. Kalau khalwat yang kita pakai hari ini setiap suluk dan itikaf itu dengan manhaj Thariqah Naqsyabandiyah, Al-Qadiriyah, Al-Qurbiyah, Al-Kubrawiyah, Khistiyah, itu sudahlah di dalam surau, tidak ada ruang untuk masuk cahaya, dipakai lagi di dalamnya ada kelambu. Jadi sudah sangat ideal, mengikuti sunnah Nabi SAW menggunakan khibah. Cuma khibah ini modelnya boleh macam-macam. Khibah atau kita sebut dengan kelambu, ya, itu sunnah. Silakan cek nanti Sahih Bukhari Muslim babul i'tikaf, bahwa Nabi SAW kalau hendak i'tikaf di masjid beliau bikin kelambu kecil namanya khibah. Walam ara hadzal yawm illa inda ahli turuk sufiyah khususan sadah khalwatiyah wan naqsyabandiyah al-khalidiyah. Khususnya yang mengamalkan ini nggak ada lagi kecuali orang-orang tarekat sufi. Tarekat sufi pun nggak semua yang ngamalin kecuali dua tarekat besar, Naqsyabandiyah dan Khalwatiyah. Bedanya kalau Khalwatiyah ngamalin sendiri-sendiri, Khalwatiyah sendiri ya masih ada. Sedangkan Naqsyabandi itu dipimpin. Nah, itu lebih baik, ya. Jadi memilih tempat yang tertutup. Tapi ventilasi udaranya tetap harus ada, ya. Yang tidak diperkenankan itu apa? Langsung cahaya masuk. Kenapa? Tahu? Karena asyaitan khuliqat, beda dengan jan. Al-jan khuliqa minan nar. Al-syaitan khuliq minar rih. Kalau ada ruang nanti masuk ya, angan-angan lebih cepat masuk. Jadi karena syaitan tercipta menurut sebagian ahli hakikat dari anasir yang lebih kuat, namanya angin, udara, dia akan masuk jadi was-was. Kalau jin tercipta dari api, wallahu alam, ya, itu kalam-kalam ahlul haqaiq. Wa ta'ummuhu zulmatu min jami'il jihad hatta la yara syai'an albatta. Maka dia harus memilih tempat yang tertutup gelap dari seluruh sisi sehingga dia tidak bisa melihat pemandangan sekitar. Jadi kalau mau suluk jangan cari tempat yang indah. Ente mau suluk atau mau tamasya? Mau suluk apa mau rekreasi? Ya, walaupun surah Nur Mutmainnah di Payakumbuh al-jam'u ya. Ada palantanya menikmati pemandangan. Ente udah lihat kan Korea? Ada tempat suluknya, khalwatnya. Karena pemandangan terindah itu bukanlah sawah-sawah yang menghijau, menguning, tapi pemandangan terindah itu ketika ardul kalbiyah, ya, tanah hamparan kolbu penuh hijau dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menguning dengan kerinduan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yusi ahla darihi. Nah, ini praktek khalwat sendiri. Nah, dulu di kampung saya yang bertorikot begitu, gurunya bilang kamu khalwat suluk di rumah ya. Dan ini pernah kita praktekkan waktu pandemi, ada suluk from home, cuma kita longgar-longgaran selonggar-longgarnya. Yang penting orang di rumah, mau dia kena covid, tidak kena covid, tidak membuat dia lepas dari rasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mementingkan simbol atau misalnya harus disiplin segala macam. Kalau kedisiplinan bikin orang kemudian jauh rasa bertuhannya, longgarin itu. Lebih baik orang bersyukur, orang longgar, orang selesa, tapi kolbunya koneksi kepada Allah daripada dia disiksa, daripada terlalu disiplin tapi hatinya jadi putus-putus kepada Allah.
Jadi tenang, suluknya kita, khalwat iktikaf kita fun ya, insya Allah ya. Nanti kata Buya Aldom ini bocoran agak kencang dikit. Ya, kata Buya Asfi, ini mereka beda terus Upin Ipin ini ya. Wal yusi ahla darihi. Kalau khalwat sendiri dapat izin dari guru, pesanlah ke orang rumahnya, pasangannya atau anaknya atau khodamnya, alla yajharu bikalam, tidak mengeraskan suara. Oleh karena itu kalau lagi khalwat tidak diperkenankan pakai handphone, apalagi nyimak YouTube. Namun karena zaman sudah berubah, nih, kebutuhan antum kepada sosial media itu tinggi sekali. Nonton Buya-Buya ini, ya udah kita langsung hadirkan Buya itu secara offline. Ya, maka setiap ba'da asar ada ngajinya, ya kan? Kan lebih keren mana nonton di handphone atau langsung ketemu orangnya? Ya. Kenapa? Karena dari dulu juga khalwat atau suluk itu ada ngajinya sama guru, cuma ada yang sendiri-sendiri, ada yang kelompok-kelompok, nanti misalnya konsultasi segala macam. Sekarang kita buka secara umum, tapi tertutup hanya untuk ahlul khalwah. Kita sudah lakukan itu, dan itu ternyata membuat angan-angan untuk cepat pulang itu hilang. Benar nggak? Ya. Aneh 40 hari dulu setiap bangun pagi, ini di alam kubur mana ini gitu. Belum lagi batuk saya dari dulu seperti ini, jadi ini batuknya itu tua ini. Dari dulu saya batuk begini ya, nggak berubah sama sekali. Kalau masuk anginnya agak kencang, batuknya agak kencang. Sampai teman kita di samping terganggu, saya sedih sekali, dia bilang terganggu. Saya bilang, bang, kalau abang rasain yang saya rasain nggak berani abang ngomong begini, tega kali abang ngomong ini. Emang suara ini bukan dari Allah juga, saya bilang gitu. Ini dia Allah juga yang ciptain. Berarti la ilaha illallah ente kurang sahih begitu masuk kita dulu. La ilaha illallah itu maknanya tiada yang berbuat, menggerakkan, memberi sehat, memberi sakit kecuali Allah. Jadi dia doa terus, ya Allah tidurkan Ar-Razi, tertidurlah saya. Tapi dia nggak tahu Allah itu maha kaya, dia belum sampai ke situ. Allah hantarkan saya ke makom itu. Jadi apapun yang diceritain saya mikir, kecil itu. Allah lebih luas daripada itu. Zikir kolbu kayak disetur, kayak disetrum gitu, kayak dibor. Apalah itu, kepala kayaknya dingin sejuk. Dalam pikiran saya, kayaknya biasa aja deh, kok serius-serius amat. Kayaknya ada cahaya dari mana-mana. Astagfirullah. Gak usah gitu-gitu amat ya. Lama-lama ente jadi halu ya. Yang penting itu menyebut nama Allah, mengingat yang punya nama. Adapun rasa merinding, tidak merinding, rasa dibor, rasa koyo, itu gak penting. Itu cuma hiburan. Itu namanya hal, bukan warid. Warid itu rasa bergantung kepada Allah, itulah warid sebenarnya. Meskipun nggak ada rasa bergetar, meskipun nggak ada rasa nangis, meskipun tidak ada lagi rasa badannya kayak melayang gitu. Nanti ada loh satu titik zikir, kalau dizikirkan kepala kita kayak merasa dibelah, dibersihin sama Allah. Ada titik zikirnya itu. Ya tergantung jatahnya, kalau ente nggak dapat ya nggak dapat. Dan kita diizinkan gitu dari dulu. Cuma karena kita masih kecil, umur baru 12-13 tahun, nggak ngerti namanya apa. Ya, ternyata itu nataij al-azkar, ya, natijah berzikir. Wala yamshi biqibqab. Qibqab itu apa ya? Sendal ya. Ya, sendal. Ya. Oh, tengkelek. Kalau ya karena berisik ya. Sendal yang tercipta dari kayu-kayuan itu ya. Jadi jangan pakai sendal-sendal yang berisik, apalagi yang bunyi-bunyi itu jangan itu. Wa kana fil bait
Sanur yuzal. Jadi sanur itu, jadi kalau rumah-rumah orang dulu itu ada tempat tuku api gitu ya, atau perapian, itu harus dimatiin, dipadamkan. Itu kalau di rumah sendiri. Wa in kana fil bab halakun yulaffu bi khirakin hatta la yusma' laha saut. Kalau pintunya ada lubang, harus tutup biar nggak tembus suara dari luar ke dalam. Wala yadkhul dara sahibi khalwatin man la ya'rif halahu. Tidak diperkenankan masuk ke wilayah khalwat kecuali yang mengerti ilmu khalwat. Ya, jadi kenapa dalam zikir-zikir di tarekat-tarekat tertentu tidak diperkenankan ikut zikir jama'i? Bukan nggak diperkenankan. Kalau ente sudah mengerti ilmunya, walaupun belum talqin, monggo ikut. Maka saya dulu Bu ya, sebelum talqin, umur saya masih 9, saya diizinkan ikut tawajuh. Padahal di kitab kan nggak boleh. Illa biizni syaikhi. Ternyata di ujung kitab ada begitu, kecuali gurunya izin. Maka dulu seorang syekh di negeri kita namanya Syekh Abdul Qadim, ya, atau disebut Syekh Mudo Abdul Qadim. Itu beliau anaknya namanya Syekh Abdul Malik. Masih kecil, orang ditalkin, itu nggak dapat rasa, dia yang nangis. Kayak anak Buya nih, Atko atau Virus. Itu kalau zikir kan mereka duluan yang nangis. Karena hatinya masih bening. Abun-abun ini, bapak-bapak ini masih mikir dunia. Mereka itu sudah lewat. Ya, kita dulu diizinkan, nggak diusir. Kalau yang khalifah tua, asisten guru tua, itu kita diusir. Oh, keluar. Kata guru, biarin di situ. Kita malah ditahan sama guru kita. Alhamdulillah, ya, berkah rezeki anak soleh. Kata guru, tutup aja mata, jangan buka-buka. Ada teman kita, dia numpang tawajuh di tempat lain, dia buka matanya, diizinkan Allah saat itu melihat gerak kalimah dari pusar naik ke ubun-ubun, ke bahu kanan, kacam ke badan. Dia lihat Bu ya, ada begitu. Makanya nggak diizinkan buka mata kalau lagi khotaman, jangan buka kecuali darurat ya. Khawatir kalau lagi ada rasa, hilang rasanya. Khawatir kalau lagi ada malaikat datang, alam ente belum berubah, terus ngelihat kaget. Jadi kalau dari awal zikir sampai akhir tutup mata, gitu, supaya alam ini tidak jadi hijab. Ini jendela, ini kan bahasa zahir ya. Ini jendelamu, tutup. Ini telingamu, tulikan. Sibukkan dengan menguatkan nama Allah di kolbu sehingga ini nggak mendengar yang luar. Otak pikiran, sibukkan, sambungkan rasa kita dengan rasa guru. Guru bersambung kepada Rasul, baru pikirannya bisa fokus. Jadi yang mengeluhkan tidak bisa fokus, kuatkan rabitoh, cintanya kepada rohaniah guru, bukan kepada sosok guru. Beda. Kalau kepada sosok guru nanti jatuh cinta, repot nanti istri Buya. Bisa bedakan? Bisa bedakan ya. Sehingga kita jatuh cinta kepada guru, cinta rohani. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang kolbunya akan membersamai orang yang dicintai. Maka nih cowok-cowok ini gak perlu cemburu kalau istrinya rindu sama gurunya. Dia bukan merindukan sosok, dia sedang merindukan Nurullah, Nur Muhammad yang ada dalam diri guru itu. Ya, abun-abun nih, bapak-bapak kere ini. Ya, kalau istrinya lagi kangen sama gurunya, itu bagus, dia sedang merindukan Rasulullah. Cuma nur itu ada dalam diri sosok gurunya, tanpa hulul, tanpa ittihad, nggak ada tanasuh di situ, nggak ada reinkarnasi, nggak ada. Itu hanya pancaran cahaya datang ke sini, nggak perlu dia hulul dan ittihad. Ya, nah, apa maksud jika di rumah ada perapian jangan dihidupkan? Maksudnya jika ada handphone nggak usah dihidupin. Ini yang saya suka kalau Buya Aldomi ngurusin suluk, tegas bab ini. Tapi setegas-tegasnya kan ada juga yang kholwat itu direktur, ngurusin banyak orang, dikasih rukhsah juga.
Ya, sekeras-keras itu, setegas-tegas itu dikasih. Selembut-lembut Buya Asfi, oh jalaliyahnya ngeri, tajam lidahnya. Padiah Buya. Ya, barakallah. Wala yadkhul. Jadi nggak diizinkan masuk ke ruang khalwat, ke surau suluk, kecuali orang yang emang punya ilmunya. Nggak mesti dia sudah talqin, sudah baiat, nggak mesti. Yang penting dia punya ilmunya, atau dia ada mahabbah, ada cinta. Wala yajtahid fi alla yattali'a ahadun ala annahu fi khalwatin illa ahlu darihi. Jangan sampai dia merasa dirinya orang yang sedang bersuluk. Maksudnya gimana? Pasang status, gua lagi suluk 10 hari bro. Gak mesti begitu ya. Foto nih tempat khalwatnya ya kan. Sorry bro, jangan diganggu dulu, lagi suluk gitu kan. Gak usah, tulis aja lagi tidak dapat dihubungi. Jika mau hubungi nomor siapa gitu. Tetap tinggalkan kontak. Oke? Kita lanjut ya, mendengarkan azan di luar agak tabrakan, jadi nanti saja antum jawab azannya secara qadaan. Kita lanjut. Tidak diperkenankan kita ini ketahuan lagi suluk kecuali oleh orang di rumah, orang di surau. Alladzina umiru bitahaffuz fi harakatihim, yang diperintahkan ngekip menjaga rahasia itu. Wa yumkin ay yu'maru bidzalika min ghairi ay ya'rifu annahu fi khalwatin. Kalau bisa menampilkan sesuatu seakan-akan enggak ada khalwat di dalam. Wah, bisa nggak begitu? Makanya sampai hari ini kita berpikir keras Bu ya. Apakah perlu buat Jumatan sendiri? Supaya tidak terganggu nanti dari perjalanan tapi guru-guru kita bilang jangan. Karena orang-orang suluk jika sholat di masjid jami' di kampung itu jadi syiar, menggetarkan kampung itu. Ya sudah, lanjut aja jika itu lebih kuat. Tapi harus ada tuh ya, mentor-mentornya sunyetin. Matanya aja nggak boleh kemana mana, apalagi lewat yang bening-bening depan nanti. Insya Allah, falakan nazratul ula, bagimu pandangan pertama gitu ya. Itu hadisnya dhaif, bahkan palsu ya. Walakin sahibul khalwati qad dabbara Aisyah wa hassalahu ma'ahu fi baiti khalwati. Kalau bisa ya, orang yang khalwat ini dia ngurus dirinya sendiri. Dan dia kalau mau makan barangnya sudah ada di rumahnya sendiri, jadi nggak perlu keluar. Nah, di kita ringkas mesti ada khodamnya, ada yang khidmat. Maka salah satu struktur di dalam suluk itu ada syekh, ada asisten syekh, khalifah namanya, ada ahlul khidmat, baru peserta suluk gitu. Enggak hanya syekh terus langsung orang suluk, nggak bisa. Siapa nanti yang nyuci piring, siapa nanti yang masak? Antum doa kayak Nabi Isa kali, ya Allah turunkan ma'idatan minas sama gitu ya, turunkan anugerah dari langit. Nggak bisa begitu. Wal yakun ghidha'uhu minal asya'i allati laysa fiha thiqlun katsir. Makanlah dari makanan yang nggak terlalu berat. Makanan berat itu daging merah, bahkan daging putih, bahkan setiap yang berasal dari yang bernyawa, walaupun waktu dimakan udah mati. Berarti telur, ikan, ayam, daging jangan dikonsumsi. Bukan haram, ini anjuran. Daging itu panas, zikir itu asyaddu hararatan, lebih panas. Kalau ketemu panas yang batin, panas yang zahir, itu yang menyebabkan orang khalwat, orang suluk pengen pulang. Karena dia panas, itu sama dengan menghidupkan tungku di dalam diri, jadinya angan-angannya kemana-mana. Maka setiap suluk itu kalau ini nggak dijaga, selalu ada yang pengen pulang. Ya, itu rahasianya. Wa yakunu ratubatuha katsirah. Makanan yang rotubah, apa arti rotubah?
yang basahnya, yang khadrawatnya, sayur-sayurnya lebih banyak. Tabiat hewan itu melekat pada darah, darah pada daging. Kalau kita makan dagingnya, kita ikut-ikutan panas. Maka dikurangi, bukan diharamkan. Namun Maulana Khalid ya mengatakan jangan lebih dari 21 hari. Hari ke-20-an mesti makan daging. Kenapa? Kalau enggak nanti energi yang ada di sumsum nanti ditarik. Nah, disitulah mulai lagi masalah baru. Oleh karena itu, dulu kalau suluk 40 hari, ada namanya keluar 21 hari. Membatalkan adab suluk satu hal dilonggarkan. Itu tidak memakan yang berat-berat. Akhirnya kita sembelih kambing, lalu kita masak enak-enak, dan banyak di situ termasuk Ustadz Dawami, Angkumudo Dawami, dia balas dendam makan. Habis itu malam itu mau duduk dikit-dikit udah berat, bener nggak? Ya. Tapi ya akhirnya buya-buya juga lah nanggung zikirnya ya. Makanya buya-buya ini sering sakit-sakit badannya kalau lagi khalwat, nanggung murid-muridnya untuk riyadhah. Wal yatajannab fi khalwatihi aklal hayawanat. Tuh, ada di kitab, dan ini di semua kitab khalwat. Muqtarikan apa aja ditulis ini. Jauhilah dalam khalwatnya makan hewan. Fa innahu anfa, ini lebih bermanfaat. Anju, kalau nggak mau coba aja makan sendiri dan rasakan akibatnya. Fa idza arada qada al haja ghadda ainai, kalau lagi buang hajat jangan diliatin tuh nuklir jatuh, atau jangan diliatin ya air seninya mengalir, nggak usah. Ente jangan lihat ke bawah, lihatnya ke depan aja. Jangan melihat hal-hal yang najis. Nah, ahli khidmat salah satu tugasnya apa? Dia harus bersih-bersih tempat itu. Mulia nggak ahli khidmat? Maka semua pahala zikir ente ada di ahli khidmat, karena bikin ente nyaman mandi, nyaman buang air kecil. Ya, nanti bakal lomba-lomba jadi ahli khidmat nih. Iya, coba bersih-bersih, masak, hidangin, ente dapat Lailatul Qadar. Mereka dapat, ente dapat walaupun ketiduran. Kenapa? Sebab ente mereka bisa bangun Lailatul Qadar. Insya Allah. Nanti buka ya, yang tim khidmat daftar gitu, yang belum suluk. Yang sudah suluk, suluk aja dulu. Wa ghamma wajhahu bi thawbin, tutup mukanya. Jadi kalau ke qadaul hajat tutup mukanya. Wa laffa yadahu fi aswabi hatta la yusiba al hawa al gharib. Jadi jangan dicium-cium baunya itu. Tutup hidungnya. Ya, tutup hidungnya. Tapi rasakan di hari kesekian kalau makanannya dijaga, itu kotorannya jadi harum, gak ada baunya. Kalau orang suluknya 40 hari, kalau 10 hari baru mau bersih udah makan daging. Ya lumayan lah, udah penting udah mau khalwat sudah. Wala yastanji ila bil ma alladhi i'tadahu fi wuduhi fi baiti khalwati. Beristinjalah dengan air yang dia gunakan untuk wudu. Jadi airnya harus sama-sama suci. Sumbaya audu ila baitih, lalu kembali. Ini dulu konteksnya, dulu orang bawa air kecil di luar. Ya, masa kecil saya masih gitu loh ya, suruh suluknya. Ente dulu gimana suruh suluk? Gimana? Masih dapat nggak? Masjid itu nggak ada WC dulu. Surau itu dulu nggak ada WC-nya. Orang WC-nya agak jarak dikit keluar surau. Punya surau juga, tapi nggak deket-deket surau. Kalau sekarang udah enak, masih aja ngeluh, ini tim khidmat nggak nyuci nih gitu. Ya, harusnya dia yang turun tangan jadi tim khidmatnya. Wa tawadda, setiap kali buang air kecil, buang air besar, kentut, berwudu, lalu sholat 2 rakaat dan duduk ya. Sholat 2 rakaat dengan ringan tapi sempurna. Kuliah dan kulhu. Jadi setiap kali selesai wudu, amalkan sunnah paling kecil. Doa sudah, jangan berdoa di dalam tempat buang air ya. Di tempat wudhu boleh doa. Tempat wudhu bukanlah tempat mandi, harus dipisah tempatnya. Ya, nanti insya Allah yang di Buaran kalau jadi, insya Allah ba'da Ramadan ada nggak ada duitnya kita bangun aja Bu ya.
seberapa sanggupnya. Ya, kan bukan untuk kita Bu ya. Itu dia juga ini. Ya, kalau emang takdirnya ada, jadilah. Kalau nggak ada, iyalah, kita ngaji terus. Pengajian kita tidak terikat oleh bangunan, dia terikat oleh rohani yang bangun, insya Allah. Wa yaq'udu wa yulqi ra'sahu baina rakbatayhi. Lalu duduklah setelah sholat 2 rakaat, wa yulqi ra'sahu baina rakbatayhi, ya, kepalanya ya natapnya ke hadapan dia, ke tempat sujud, sehingga seakan-akan antara dua lututnya, 2 pahanya. Jadi nggak begini zikirnya, nggak. Zikir kan sulukfan katanya. Nggak begitu. Kalau sudah di dalam kita serius, ya, menirukan khalwatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang tanya apa dalil suluk khalwat, ada. Rasulullah berkhalwat setiap 10 hari akhir Ramadan. Beliau ketinggalan di qada. Coba ada nggak orang yang mengqada ini itikafnya? Nggak ada hari ini. Maka kalau banyak, mohon maaf ya, udah diangkat jadi asisten kiai, syekh, atau jadi mursyid, udah nggak mau suluk lagi, ngerasanya sudah cukup. Ada juga di perkotaan Bu ya, bikin iktikaf, ustadznya pindah-pindah, habis isya di mana, tengah malam di mana, akhir malam pindah masjid. Namanya iktikaf apa itu Bu ya? Iktikaf nomaden. Ya, ternyata ujung-ujungnya ya begitu deh. Masa 11 bulan udah nyari dunia, ngajar itu lillah, betul. Tapi dikasih amplopnya dunia nggak? Dunia. Jangan-jangan sudah berubah niat. Maka kita ngajak para pendakwah, jangan kayak lilin, nerangin orang diri ente terbakar. Carilah mursyid, suluklah. Nggak bisa khalwat gengsi, khalwat bersama syekh fulan, khalwat di rumah, kita izin kepada syekh mursyid, ya, supaya nanti kolbunya ini nggak terganggu oleh nafsu-nafsu jamaah, orang kebanyakan, ya. Tapi dia mandiri, dia punya otoritas sendiri, dia nggak takut walaupun berbeda dengan banyak orang, ya. Wa in aftakan nas, kan gitu kan di hadis, minta fatwa ke kolbumu meskipun nanti jawabannya berbeda dengan kebanyakan orang, nggak ada urat takutnya. Maka orang sahibul khalwah lah yang bisa mandiri pikirannya. Jangan salah, Imam Nawawi itu ahlul khalwah, dia punya mursyid, ya, bacalah tarajumnya. Makanya beliau nulis kitab yang kita pakai, baru kita buka kemarin, apa ya? Bukan yang di Matraman, Bustanul Arifin. Itu kitab adalah hasil khalwat dia. Ahli hadis, ahli akidah berkhalwat, itu jadi kitabnya. Lalu dia carikan dalilnya, itu jadinya Riyadhus Shalihin. Itu dalil-dalil bertasawuf itu. Wa ya'khuz fi dzikr, lalu pilihlah zikir. Nah, ini Ibnu Arabi ini lagi ngomong ke orang setara sama dia, sama-sama ulama. Di zaman itu tarekat belum sepermanen hari ini. Kalau di kitab-kitab yang mutaakhirin, ambillah zikir yang telah ditalkinkan guru. Nah, kalau di sini beliau berhusnuzan kepada orang yang beliau wasiatkan, ambillah zikir yang diamalkan, yaitu Allah ala hasabi quwwati, sesanggupnya, nggak pakai angka. Kalau Nawawi, karena Nawawi ini husnuzan, dia lagi ngomong sama ulama ini kalau sesanggupnya sekali duduk 3-4 jam, sesanggupnya. Mohon maaf, emperan sekali duduk berapa jam bro? Ya, ini serius. Berapa jam ente duduk? 4 jam. Coba praktekkan nanti dan jangan coba-coba main-main. Khalwat sekali duduk 4 jam. Turunnya cuma buang air. Wudhu, masuk lagi, nggak ada rokok. Cobain nanti, ente cinta Allah apa cinta barang itu? Udut itu ya. Tuh, sirnya Buya Aldom itu. Katanya nggak boleh rokok.
Tapi tenang, Nabi Aldom ini ada ininya, ada illahnya nanti, kecuali gitu. Imma bilisanihi wa imma biqalbi. Mulailah boleh dengan lisan, boleh dengan kol. Makanya kita gabung zikir Allah dulu dengan lisan 2, 3, 4, 5, 7 kali, lidah dikunci, baru sebut nama Allah. Gitu. Metodenya begitu ya. Ingat-ingat nanti sekuatnya. Main handphone berapa jam sehari? 8. Berarti minimal zikir 4 jam sehari, 8 jam sehari. Tidur berapa jam sehari? Serius? 12 jam? Itu patung kali itu. Apa babi itu? Kuda kali. Jangan ya. Kalau tambah setiap makan banyak, minum banyak, pasti ngantuk. Pastiin. Dulu ulama di kitab tuh masih bingung ya. Ada yang satu mengatakan kalau makan banyak ngantuk, satu lagi minum banyak ngantuk. Enggak, sekarang sudah ada yang jawab. Ngantuk itu kenapa? Pak Tabah? Karena itu oksigen. Dan oksigen itu akan sulit naik ke otak kalau satu banyak makan, kolesterol tinggi. Coba orang suluk itu makannya sayur-sayuran, kolesterol nggak? Ya, kalau dokter yang ngomong kenapa ente terima? Kalau mursyid ngomong kenapa disebut bid'ah? Nggak enak suluk, nggak boleh makan daging kita. Ternyata dia, nafsu dia, dibredel sama gurunya, dia bilang itu bid'ah. Untuk membela nafsu makannya, dia bid'ahkan gurunya. Mau sehat? Lakukan pola hidup orang khalwat. Maka sufi-sufi ini dulu rata-rata sehat-sehat. Makanya kita ini belum pantas disebut sufi. Benar gak Bu ya? Kita ini baru belajar ikut mereka ini. Antum ini kan, kita ini Bani Rukhsah ini. Ya, apa aja cari keringanan nih kan? Betul ya? Ayuha Bani Rukhsah. Banu Rukhsah. Bani Rukhsah Bu ya. Insyaallah. Sekarang ini karena orang sekarang tidak serapih zaman beliau, dikasihlah angka. Kira-kira angka itu dia ngikut sekuat ala kuwatihi. Maka untuk abar hari pertama nggak langsung 70.000. Maka kita menghimbau nih para mursyid, kalau murid baru masuk jangan langsung disuruh 70.000. Jangan langsung disuruh 11.000, 5.000 dulu sehari. Hari kedua naik 7.000, ketiga naik 11.000. Hari berikut naik lagi 7, boleh nggak apa-apa. Bertahap. Jangan langsung-langsung. Seni menjadi guru itu ada. Jadi mursyid itu kok ada seninya. Kalau kita diangkat guru, jangan langsung buka surau zawiyah sendiri. Ngabdi dulu, apa namanya kalau orang praktek itu ya? Ya, magang dulu. Magang dulu, kalau perlu magangnya perbandingan beberapa surau biar punya pengalaman banyak, biar tahu cara memimpin suluk, memimpin surau ya. Wal yakun uqdahu ma'allah fi qu'udihi, hendaklah ya uqdahu ya, azamnya, visinya hanya bersama Allah dalam duduknya. La yas'al minhu siwah, tidak meminta selainnya. فإنه لابد عليه أن يعرض عليه الملك كله فيرى ما تهار العقول في إدراكه من حسنه وجماله يوهب له كل ما يراه فلا يحذر أن يلتفت إلى شيء من ذلك فإنه حجابه على المطلوب. Nanti lagi zikir, tiba-tiba ada malaikat datang ngasih film. Ngasih film, antum diperlihatkanlah, bisa jadi masa lalu, bisa jadi masa depan, bisa jadi indahnya mahligai kalimah Allah itu. Jangan terpedaya, hatta walaupun malaikat yang memperlihatkannya. Lanjut ya, kata Ibnu Athaillah, lanjut, engkau bukan diciptakan untuk melihat kasyaf-kasyaf. Engkau diciptakan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man iltafata ilaihi turika mahu. Orang yang kemudian tergoda dengan kasyaf-kasyaf itu, disitulah dia ditinggalkan
oleh para arwah, para silsilah, oleh Rasulullah, para mursyid, dikasafnya. Jadi jangan cari kasus, oh teman-teman pada cerita nih begini, jangan sibuk. Itu ujian, ya. Wal yakun uqdahu tsani, azam visi dia yang kedua apa? Anallah ta'ala la yushbihuhu syai'. Ini paling penting. Kalau tadi jangan sampai lepas rasa dia bertuhan, bersama Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menyerupakan Allah dengan satu pun. Allah itu maha suci dari semua gambaran, semua kaidah. Tulislah semua kaidah tentang Allah. Allah maha suci dari itu. Laisa kamitslihi syai'. La yutakhayyal, jangan dikhayal-khayalkan Allah itu nur berlapis nur berlapis nur berlapis nur. Enggak. Itu namanya khayal. Allah itu, apalagi yang membayangkan Allah duduk di singgasana arsy, itu enggak banget ya. Wala yatasawwar, tidak boleh digambar-gambarkan. Wala yatawaham, setiap ada gambaran, ada cahaya kemakhlukan, itu pasti makhluk, bukan Allah. Wala yatawaham, jangan sampai berwaham ya, berasumsi-asumsi. Fa idza tajalla lahu syai' ma yaqulu lahu anallah, kalau ada yang menampakkan diri kepadanya dan mengatakan aku Allah, Rabbuk, fayaqulu anta billah, ya, maka dia berkata anta billah, engkau bersama Allah. Wal yakun min hinihi subhanallah. Apa jawabannya? Maha suci Allah dari penampakan ini, ya. Fa inna dzalikal mutajalli yanmahilu amamahu min sa'atihi, ya, wa huwa yarahu hatta la yabqa minhu syai'. Dengan baca subhanallah itu nanti gambaran itu akan hilang. Ini pengalaman Syekh Ibnu Arabi. Kalau Syekh Abdul Qadir itu antum sudah tahu ceritanya. Wala yazalu yazkur, dan senantiasalah berzikir hatta yafragh an qalbihi, sehingga kalbunya ya fokus, kosong dari selain Allah. Fa idza faragha qalbuhu hasalal matlub, kalau kalbunya sudah oke, baru sampailah kepada ilahi anta maqsudi bi alamatin ya'rifuha min nafsihi. Dia akan tahu itu alamatnya, bahwa ini dari Allah, ini dari malaikat, ini dari angan-angannya sendiri. Nanti ada ilmunya itu, ya. Yu'tiha min dzalika fi dzalikal waqt darurah. Dia tahu tanpa dikasih tahu siapapun, tapi dia tahu secara darurah, tanpa mikir. Ya, kalau yang datang itu ngomong ana Allah, nanti sirnya tahu itu Allah apa bukan. Ada yang datang ana Muhammad, nanti dia tahu itu Muhammad Rasulullah atau bukan. Ada yang datang ana Khadir alaihissalam, ya, dia nanti akan kasih tahu sama Allah, sirnya dikasih tahu, karena sir dia langsung berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini tipsnya. Orang kalau ini sudah jami' mana ini Bu ya? Sudah jami' manis, sudah cukup untuk modal orang khalwat, supaya keluar khalwat tidak jadi ngaku-ngaku ente wali. Ya kan sudah banyak yang khalwat selama pandemi, terus Masya Allah aneh-aneh. Hari ini aneh-aneh yang ngaku-ngaku itu sudah jadi wali apa macam-macam dia, ya. Barangkali itu teman-teman semua. Kalau berkenan Buya Yunal melanjutkan, ya, sepakat ya. Kami ada tugas lanjutan. Fadhal Buya Yunal. Terserah kitabnya lanjut atau kitab baru. Ya, emang begitu. Kita langsung tembak-tembak aja. Ya, Eman ini semangatnya masih on ya, masih on fire sampai jam 9 masih oke? Oke, baik, kami mohon izin bersama Buya-Buya ini ada acara dulu, agak urgent ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.